Oke teman-teman, kembali lagi di channel. Kali ini gue bakal membahas tentang Vario 160. Vario 160 ini yang katanya motor yang ya begitu, dan ntar gue jelasin. Intinya gue mau jelasin di sini tentang pengalaman selama kurang lebih 1 tahun bawa nih motor. Apa aja kendala, suka dukanya apa aja. Oke, mungkin tak ceritain dari latar belakang kenapa gue milih Vario 160. Jadi gini, gue sebelumnya kan sudah punya ini R15 V2 yang udah custom. Terus ada duit lebih, kebetulan dari rezeki. Gue pengen ambil motor, bingung awalnya mau motor apa. Awalnya mau NMAX yang keluaran terbaru itu. Tapi karena berhubung adik sepupu gue, rumahnya sebelah belakang rumah gue ini udah pakai NMAX juga, dan gue udah sering pakai, kenapa beli motor yang sama gitu. Gue udah sering pakai motornya itu berapa kali juga, udah pernah pakai ke Jawa juga bolak-balik. Jadi ya sudah kayak motor biasa lah, jadi pengen sesuatu yang baru. Akhirnya lihat-lihat, yang pertama itu adalah Vario 125 yang keluaran 2023. 2023 yang lampu belakangnya sudah LED ya. Awalnya mau ngambil itu, udah paten ya ngambil Vario 125 aja dah gitu. Tapi setelah sampai ke dealer, ngeliat nih motor sebelahan sama Vario 125 waktu itu, lihat Vario 125 kok kayaknya kecil ya gitu, kayak gimana gitu Vario 125. Kalau kan suka yang motor yang kaki-kakinya ya kekar gitu lah, nih kayak ini kayak 15 kan, lebar kaki-kakinya, suka yang kaki-kaki lebar gitu. Pas lihat bagian kaki-kaki lebar juga nih Vario gitu, 160. Yang belakang bannya 120, ya mirip kayak kaki-kaki NMAX lah lebarnya. Dan dengan harga yang tidak terlampau jauh, sekitar 2,5 atau 3 juta itu sudah dapat yang 160. Akhirnya mengurungkan niat ngambil Vario 125, lalu pilih ke Vario 160. Mungkin ada yang nanya, kenapa pilih yang warna merah? Ya awalnya gue pengen yang warna hitam doff, karena gue suka warna hitam gitu ya, sangar itu kelihatannya warna hitam. Tapi berhubung waktu itu indennya katanya sampai 4 bulan untuk warna yang itu, akhirnya pilih yang merah ini. Tapi lihat merah ini keren lah, motor agak kotor. Ini warnanya merah-merah kayak merah satin gitu dia, bukan doff tapi satin dia warnanya. Jadi walaupun doff tapi dia mengkilat gitu. Nah bisa dilihat di sini. Kalau doff itu kan benar-benar ngeblok gitu. Nah kayak ini nih doff. Ini nih doff. Ini dia menyala merahnya. Jadi kayaknya keren gitu ya juga dilihat-lihat. Akhirnya ngambil Vario 160. Dan ada yang teman-teman yang bilang, kenapa nak sekalian ambil NMAX? NMAX kan udah gue jelasin tadi. Lalu kenapa nak PCX? Nah, gue kan punya usaha, salah satunya itu bisnis jual komputer, laptop, dan servis juga. Dan juga sering kadang ngambil barang di supplier. Nah kalau pakai PCX atau NMAX, di sini itu kan ada tangki. Nah tangkinya itu mengurangi kepraktisannya gitu untuk membawa barang. Dan ini juga motor bini gue yang pakai sekarang sejak bulan April 2023 tahun lalu. Bini gue yang pakai bolak-balik berangkat kerja gitu. Jadinya sering bawa barang juga kadang-kadang. Jadi kadang ke pasar pagi-pagi gitu, kalau lagi ada acara atau belanja itu katanya lebih suka yang di sininya plong. Jadi bawa gas bisa, bawa aqua bisa. Dipikir-pikir iya juga ya gitu, untuk motor yang siap tempur mending ngambil yang dek bawahnya rata gini karena bisa bawa barang. Tapi balik lagi ke orangnya sih, sukanya kayak gimana. Akhirnya ngambil ini. Terus ini motor benar-benar pakai setiap hari ya. Ini lihat kotor nih, kemarin habis pakai pulang kampung mau kotor. Ini gue beli tahun 2023 bulan 2. Datangnya itu kurang lebih seminggu setelahnya sudah datang. Dapat harga sekitar 26 juta atau 27 juta, gue lupa. Ini motor benar motor pakai harian ya. Ini nih kilometernya, lihat. Kita lihat odometer sudah berapa. 11.000 ya, kurang lebih 1 bulan tuh 900 sampai 1.000 km. Bener-bener motor pakai harian, bolak-balik kerja, bukan motor yang keluarnya cuma hari Minggu doang. Yang pertama yang gue senang dari Vario ini,
sangar depannya. Ya mungkin kalau desain itu subjektif ya. Kaki-kaki yang keker depan belakang itu yang paling pertama. Terus kedua, ini mesinnya kan 160, bukan 160 sebenarnya. Jadi 157 kalau di STNK, tapi di Bulletin jadi 160. Gue akui larinya ini untuk tarikan mungkin sekitar 20 km ke atas jauh lebih unggul daripada NMAX, jauh lebih unggul, berasa banget. Mungkin awal tuh NMAX lebih enak tarikan bawahnya, mungkin sampai 20 atau 30 itu, tapi ini udah lewat dari 30-40 menuju 80-100 itu kenceng banget. Boncengan kemarin sempet sampai 109 boncengan. Berat gue 75 dan pasangan gue itu sekitar 53. Masih bisa lari 100 lebih. Dan itu pun belum mentok. Dan selanjutnya yang gue suka, dia termasuk irit. Biasanya gue dapat rata-rata 47 sampai 51 lah rata-rata untuk konsumsi bahan bakar. Termasuk irit dibandingin sama NMAX ya, NMAX adik gue, NMAX old yang lama. Dibanding ini lebih irit. Terus berikutnya yang gue suka performanya emang mantap. Itu gue udah jelasin tadi. Terus irit. Terus desainnya keker, itu tinggi gue kan 176. Jadi kalau bawa ini cocok. Biasanya kalau bawa motor kayak Scoopy, pernah gue punya Scoopy satu, gue pakai itu kekecilan banget, bener kekecilan. Terus yang gue suka berikutnya, semuanya sudah full LED, desain lampu belakang, lampu depan, speedometer sudah LED semua. Gue muter semua, nggak perlu muter, teman-teman udah tahu juga kan. Ini gue sengaja biarin standar karena memang motor tuh harian, jadi nggak mau dianeh-anehin. Dan mungkin ada teman-teman nanya, kenapa Mi Vario 60 kan itu katanya rangkanya rawan patah. Dan gue baru tahu itu 6 bulan setelah gue beli, baru muncul viral-viral kalau Vario 90 yang katanya gak gampang patah karena rangkanya itu tipis. Gue udah pernah bongkar belakang waktu ke dealer, dan di bagian sana emang tipis bodinya dibandingin dengan motor-motor kayak Vario lama atau bahkan R15 gue. Yang ini merasa tebal bodi rangkanya, tapi kalau yang ini tipis. Jadi katanya bagian situ gampang karat. Gue jelasin tadi, untuk menghindari karat di sini salah satunya itu adalah dengan memasang spakbor tambahan di sini. Nah, jadi penyebab karat itu kan air kotor, air terutama air yang nggak bersih gitu. Dia bikin karat di sini di rangkanya. Dan itu spakbor Vario 160 itu cuma sampai sini aslinya. Jadinya ini nggak kelihatan sebentar. Nah ini kan ada karat, tapi ini karatnya tipis, bisa dibilangin. Ini tipis banget karatnya. Tapi kalau misalnya anda pakai ini, karatnya bakal lebih banyak numpuk di bawah. Itu karena cuma sampai segini. Jadi gue beliin ini sambungan spakbornya. Jadi karatnya itu nggak bakal, seenggaknya mengurangin lah. Kalaupun karat, tapi seenggaknya mengurangi karena airnya yang biasanya nyiprat sampai atas kotor. Jadi kotornya itu cuma sampai sini aja lumpurnya. Nah sampai naik banget, paling di atas itu cuma ciprat-cipratan airnya aja. Lumpurnya itu cuma sampai situ. Nah, karena sudah pasang ini untuk mencegah, salah satu cara untuk membuat rangka Vario yang rangka ESAF ini jadi lebih awet. Ini sudah pernah dibongkar kurang lebih 3 bulan lalu itu. Dan ya emang tipis. Dan juga crankcase katanya gampang pecah. Ini sebenarnya udah pernah tak kasih cover itu, bawahnya kayak pelindung itu di sininya. Cuma entah kenapa waktu itu kayak kurang presisi, mungkin yang dapat barang reject atau gimana. Jadi kalau pakai jalan tuh kadang bunyi seret gitu, karena kurang kencang. Nggak presisi di bagian bautnya. Jadi gue udah beli model lain sekarang, cuma belum sempat pasang. Itu bisa ditesi untuk masalah yang crankcase yang crankcase yang kayak kerupuk gitu dibilang. Ya emang sih yang gue nggak suka juga di bodinya ini adalah bodinya itu kerupuk, bener-bener tipis banget nih. Ini juga tipis sekali. Ini lihat ya, begitu dia melihat. Beda sama beda sama Honda yang keluaran lama-lama. Itu bodinya ya lumayan lah nggak dibanding ini. Terus rangkanya juga yang gue sudah pernah jelasin, itu rangkanya tipis, rangka ESAF ya.
Terus yang gua nggak suka lagi, shockbreaker belakang dan depannya itu keras banget, beneran keras. Kalau orang nggak biasa pasti merasa keras banget, apalagi orang yang biasa naik Scoopy gitulah, yang shockbreakernya empuk. Nah kayak gua biasa pakai Scoopy, terus tiba-tiba naik motor ini pertama kali itu berasa keras banget, sumpah beneran keras, walaupun boncengan masih berasa kerasnya. Itu bisa diakalin dengan ganti shockbreaker belakang, pakai yang variasi yang bisa diatur gininya, ribbonnya sesuai selera, atau dengan mengurangi tekanan angin ban. Cuma risiko kalau mengurangi tekanan angin ban, teriakan jadi akan sedikit lebih keras. Dan penyakit yang sering timbul adalah sejauh ini tidak ada. Paling kalau Honda itu ya, Honda biasa penyakit bawaan itu adalah CVT. Ya benar, kalau Vario 125, Vario 125, Vario 160, maaf, Vario 125 atau Vario, Vario yang gen Vario semuanya lah, itu termasuk PCX atau DV yang 150, bukan 160 ya. Itu CVT-nya itu gerdek kalau udah 2000 km ke atas, itu kadang sering banget gerdek pas digas itu gerdek baru mau jalan. Pasti teman-teman ngerasain itu. Tapi kalau di sini yang gue rasain nggak pernah gerdek, cuma saat kecepatan, bukan kecepatan, mungkin RPM, entah RPM berapa karena tidak ada RPM meternya di sini. Itu di bagian CVT bunyi dia tapi sebentar ya, habis itu hilang kalau udah ngelewatin RPM tersebut. Tapi kalau pas lagi di RPM tersebut narik gas udah lewat, hilang dah. Tapi nggak begitu mengganggu karena itu kecil bunyinya, cuma agak berasa sih didengar, cuma nggak begitu mengganggu. Itu penyakit yang sering muncul. Tapi setelah CVT-nya dibersihkan, di service, nggak ada masalah lagi. Oh ya, oli gue pakai oli Motul ya. Selalu pakai oli Motul, oli yang baik lah untuk motor ini, karena ya tahu gimana lah kualitas Honda untuk yang baru-baru ini. Apalagi ini kompresi motornya tinggi ya, 12 lebih. Oli yang bagus dan juga bahan bakar yang bagus. Ini gue nggak pernah sekalipun isi Pertalite, paling cuma sekali atau 2 kali, sisanya terus pertama. Oke. Itu keluh kesah yang gue bisa sampaikan selama 1 tahun terakhir ini mengenai Vario 160. Mungkin ada yang teman-teman ada yang mau nambahin keluh kesahnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke. See you guys.